Selamat pagi, perkenalkan nama saya Benedictus Krisna dengan NIM 2190302116 di kelas B1 pagi ingin mempresentasikan tentang memahami laporan keuangan. Nama saya Cindy Octavian dengan NIM 2190302126 dari kelas B1 ingin menjelaskan materi tentang memahami laporan keuangan. Apa itu laporan keuangan? Laporan keuangan adalah laporan yang berisi pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam bisnis, baik transaksi pembelian maupun penjualan dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan moneter. Laporan keuangan dibuat untuk mengetahui kondisi finansial perusahaan secara keseluruhan, sehingga para stakeholder dan pengguna informasi akuntansi bisa melakukan evaluasi dan cara pencegahan dengan tepat dan cepat jika kondisi keuangan usaha mengalami masalah atau memerlukan perubahan. Ya, saya akan menjelaskan laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan finansial perusahaan yang dibuat oleh bisnis untuk mengetahui pengeluaran dan pemasukan bisnis secara detail. Isi dari laporan ini ya data-data pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan. Biasanya laporan ini dibuat untuk menjelaskan kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Maka dari itu sebagian besar laporan dikerjakan pada akhir tahun atau akhir bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan tersebut. Ya, selanjutnya terdapat dua jenis laporan laba rugi yang biasa digunakan oleh bisnis. Pertama adalah single step dan yang kedua adalah multi step. Apa itu laba rugi single step? Yaitu langkah tunggal yang hanya menentukan satu kategori pendapatan dan satu kategori pengeluaran. Laporan ini bersifat sederhana, tidak berisi detail perputaran keuangan yang terjadi pada perusahaan tersebut. Persamaan yang digunakan dalam laporan laba rugi single step adalah penghasilan bersih sama dengan pendapatan ditambah keuntungan dikurang beban ditambah kerugian. Laporan laba rugi single step menggunakan persamaan dasar akuntansi langsung dari aktivitas keuangan bisnis Anda. Mudah dipahami dan relatif mudah dibuat dan cocok untuk bisnis berskala kecil. Ya, selanjutnya laporan laba rugi multi step, yaitu laporan yang berisi lebih banyak informasi umum daripada yang disertai dalam laporan laba rugi single step. Tetapi laporan ini menggunakan banyak persamaan untuk menentukan keseluruhan perhitungan laba rugi. Laporan laba rugi multi step memecah pendapat operasional dan biaya operasional dan juga pendapatan non-operasional dan biaya non-operasional. Laporan laba rugi ini memisahkan pendapatan dan pengeluaran yang berkaitan langsung dengan operasi bisnis dari yang terkait langsung dengan operasinya. Laporan laba rugi multi step menggunakan 3 volume akuntansi yang berbeda untuk mengetahui nilai akhir pada laba bersih. Formula yang pertama, laba kotor sama dengan penjualan bersih dikurang biaya barang terjual. Artinya harga pokok penjualan dikurangi dari penjualan bersih, ini akan memberikan laba kotor. Yang kedua, pendapatan operasi sama dengan laba kotor dikurang biaya operasi. Artinya biaya operasional dikurangi dari laba kotor, ini akan memberikan Anda penghasilan operasional. Yang ketiga, formula ketiga, penghasilan bersih sama dengan penghasilan operasi tambah item non operasi. Artinya pendapatan operasional ditambah ke pendapatan non operasional bersih, keuntungan, beban, dan kerugian. Angka terakhir ini memberikan banyak bersih atau rugi bersih bisnis untuk periode pelaporan. Laporan laba rugi single step dan yang kedua bentuk laporan laba rugi multi step. Tujuannya dibuatnya contoh ini untuk mengetahui apakah perusahaan mendapatkan keuntungan atau justru kerugian. Efeknya ialah mempertahankan yang untung dan sebisa mungkin mencari solusi bagaimana yang rugi bisa ditutupi. Saya akan menjelaskan materi tentang laporan arus kas. Laporan arus kas atau yang biasa disebut dengan cash flow ini sendiri dapat diartikan sebagai
catatan keuangan yang berisi informasi tentang pemasukan dan pengeluaran selama satu periode. Laporan ini akan sangat berguna ketika Anda akan mengevaluasi struktur keuangan atau likuiditas dan solvabilitas, serta aktiva bersih perusahaan. Tak hanya itu, Anda pun bisa memanfaatkannya sebagai strategi adaptif menghadapi perubahan keadaan dan peluang. Laporan arus kas juga harus dibuat oleh akuntan atau bagian finance. Setelah itu diserahkan kepada pihak stakeholder agar ditindaklanjuti untuk memastikan semua pos pengeluaran dan pemasukan berjalan dengan baik. Cara menyusun laporan. Untuk penyajiannya pun bisa dibuat dengan dua cara, yakni direct method atau langsung dan indirect method atau tidak langsung. Perbedaan keduanya hanya terletak pada penyajian data yang berasal dari aktivitas operasi. Pada penyajian langsung, kegiatan operasional dikelompokkan ke dalam berbagai kategori, termasuk diperinci ke dalam dua jenis arus kas, arus masuk atau arus keluar. Sedangkan pada penyajian tidak langsung, arus kas pada aktivitas operasi ditentukan dengan mengoreksi laba bersih yang telah ada di laporan laba rugi. Jadi, indirect method lebih memusatkan diri pada data yang sudah ada di neraca dan laporan laba rugi. Kegiatan laporan arus kas. Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditunjukkan untuk kegiatan operasional selama satu periode akuntansi. Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset non-tetap keuangan lainnya. Aktivitas pembiayaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka panjang, piutang jangka panjang, dan utang pemerintah sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran. Secara general, ada 5 langkah untuk membuat laporan ini, yaitu 1. Menghitung kenaikan atau penurunan kas. 2. Menghitung kas bersih atau neto pada aktivitas operasi, baik dengan cara langsung maupun tidak langsung. 3. Menghitung kas bersih atau neto pada aktivitas investasi. 4. Menghitung kas bersih atau neto pada aktivitas pendanaan. 5. Hitung jumlah kas bersih dari ketiga aktivitas tersebut beserta saldo awal kas. Berikut ini adalah contoh laporan arus kas. Selanjutnya saya akan menjelaskan laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal atau ekuitas adalah salah satu jenis laporan keuangan yang terpenting terutama pada perusahaan publik. Mengapa laporan keuangan ini akan ditemukan pada berbagai perusahaan besar atau publik? Karena sebagian besar memiliki struktur kepemilikan yang kompleks dalam perubahan akun ekuitas di tahun terkait. Tujuan dari dibentuknya laporan perubahan modal yaitu memberikan laporan mengenai perubahan modal kerja dan membuat intisa atau investasi dan dana yang dihasilkan di dalam suatu periode serta aktiva pembayaran. Berikut ada contoh laporan perubahan modal. Materi tentang laporan neraca. Laporan neraca atau balance sheet biasanya terdapat beberapa informasi mengenai akun-akun aktiva serta hal-hal yang menjadi kewajiban perusahaan dalam satu periode. Dalam penerapannya, laporan neraca terdapat 2 macam, yaitu bentuk stafel atau vertikal serta bentuk skontro atau horizontal. Laporan neraca merupakan laporan keuangan yang sangat penting, karena dalam laporan ini terdapat segala informasi terkait siapa pemegang saham dari suatu perusahaan, siapa kreditur yang ada, peraturan pemerintah yang ada, dan berbagai kebijakan lainnya. Kegunaan lainnya dari laporan neraca adalah untuk mengetahui beberapa kondisi keuangan dalam sebuah perusahaan. Laporan ini menunjukkan apakah perusahaan tersebut memiliki kondisi yang sehat atau tidak. Laporan keuangan ini menjadi prioritas di perusahaan, minimal untuk mengetahui apakah data laporan secara akumulatif memang sesuai dengan data-data yang ada, yang terpisah di laporan-laporan sebelumnya. Data dalam laporan neraca tidak boleh selisih serupiah pun,
Jika ada selisih, berarti ada yang salah dan harus dilakukan revisi. Ini merupakan tugas akuntan atau bagian keuangan yang harus melakukan revisi sampai waktu yang ditentukan. Jika tidak direvisi, akan terjadi ambiguitas ketika membaca semua laporan keuangan perusahaan. Di samping ini ada contoh laporan neraca. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan itu mengacu pada informasi tambahan yang membantu menjelaskan bagaimana perusahaan sampai pada angka laporan keuangannya. Catatan ini juga membantu menjelaskan penyimpangan atau anggapan inkonsistensi dalam metodologi akun dari tahun ke tahun. Catatan-catatan laporan keuangan bukanlah hal yang wajib, hanya untuk menjelaskan kepada mereka yang membutuhkan tanpa memiliki informasi yang ditempatkan di kolom pernyataan. Namun demikian, informasi yang termasuk pada catatan atas laporan keuangan seringkali penting karena dapat mengungkap masalah mendasar terhadap kesehatan keuangan sebuah perusahaan. Ya, yang terakhir, fungsi laporan keuangan. Itu ada 3. Yang pertama untuk menilai kondisi usaha, yaitu seluruh laporan ini berguna untuk sebagai penilai kondisi usaha. Maksudnya jika dari catatan keuangan terlalu banyak kerugian, berarti perusahaan sedang mengalami kemunduran. Yang kedua, sebagai bahan evaluasi. Seluruh laporan ini adalah parameter evaluasi untuk menjelaskan permasalahan dan solusinya. Jika terjadi kemunduran perusahaan, maka bisa ditentukan apa penyebab kemunduran tersebut dan bagaimana jalan keluarnya. Jika evaluasi ini berjalan maksimal, tentu kebijakan selanjutnya lebih mudah, karena sudah ditemukan penyebab masalahnya dan solusi terbaiknya. Maka evaluasi yang dilakukan pada periode selanjutnya diharapkan untuk menuntaskan masalah agar tidak terulang lagi. Yang ketiga, bentuk pertanggungjawaban perusahaan. Laporan keuangan juga berfungsi sebagai pertanggungjawaban perusahaan, baik kepada investor maupun kepada pemerintah yang berkaitan dengan pajak dan lain sebagainya.